Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha innallaha yuhibbul muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jemaah Masjid Al-Asas yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang diberikan kepada kita. Pada saat ini kita bersama-sama bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah. Juga kita lanjutkan dengan sholatul ilmi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai ibadah-ibadah kita, menerima ibadah-ibadah kita, dan senantiasa membimbing kita dan memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada pasangan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarganya, sahabatnya, para berikutnya, yang istiqomah di jalannya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Insyaallah pada malam ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kita dengan sholat. Terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan bacaan Fatihah. Kalau kembali tentang keutamaannya, bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, utamanya ketika kita sedang sholat, hendaknya kita baca dengan seluruh penghayatan ayat demi ayat. Pada dasarnya saat itu kita sedang ya Allah SWT, karena setiap kalimat yang kita baca Allah SWT menjawabnya. Kemudian yang berikutnya adalah karena surah Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun dari sholat, berarti tidak boleh ditinggalkan. Maka bagaimana ketika seseorang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah? Kira-kira ada enggak? Mohon buat kita orang yang bisa baca Al-Fatihah ada. Nah, itu juga berarti terjadi di masa Rasulullah SAW. Tetapi di zaman sekarang, insyaallah kalau kita semuanya mau mempelajari, insyaallah bisa, sarananya banyak. Tetapi ada yang kemudian sudah belajar, tapi nggak bisa, atau nggak mampu. Nah, maka bagaimana caranya kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Keutamaan surah Al-Fatihah yang selain yang kemarin kita sudah kita sampaikan, sehingga dijadikan rukun dalam sholat kita. Saya tambahkan satu lagi, satu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Hasan dan yang lainnya, yakni Rasulullah Azza wa Jalla fil Tawrati anzalallahu Azza wa Jalla fil Tawrati wala fil Injili illa ummil Qur'an wa iya as-sab'un nasab. Ada tambahan dikatakan oleh Imam Bukhari, yakni wal Qur'an al-Azim alladhi itu Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan ayat seperti surah Al-Fatihah ini pada Taurat dan Injil. Surah Al-Fatihah adalah 7 ayat yang selalu dibaca berulang kali, dan bacaan agung yang diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah Al-Fatihah itu surat yang khusus, bacaan yang agung yang hanya ada di dalam Al-Quran, tidak terdapat di kitab-kitab lain, tidak ada di Taurat, juga tidak ada di Injil. Sehingga ayat ini juga disebut dengan karena dibaca di dalam sholat berulang-ulang, disebut dengan sab'un nasab, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Setiap rakaat dalam sholat kita pasti membaca surah Al-Fatihah. Dan kemudian tadi bagaimana ketika seseorang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah? Jadi Rasulullah pernah mengingatkan, menegur kepada orang yang sholatnya belum benar, dan kemudian diajarinya, termasuk diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya. Dan kemudian ketika orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka kepadanya disampaikan, Rasulullah bersabda, ucapkan kalau nggak bisa membaca surah Al-Fatihah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini diberitakan untuk mengucapkan kalimat zikir ini karena memang setelah surah Al-Fatihah, bacaan-bacaan yang terutama dalam kalimat-kalimat zikir ini semuanya disediakan oleh Rasul. Ini adalah zikir-zikir yang utama, dan insya Allah banyak dihafal orang. Jadi ketika tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, baik itu sudah belajar tapi tidak bisa, atau memang belum bisa masih belajar, maka digantikan dengan zikir dari Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian itu di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tetapi di sini memang tidak hanya Al-Fatihah yang ketika seseorang tidak mampu membacanya, yakni
termasuk bacaan setelah Al-Fatihah. Baikkan ma'al Qur'an faqara'ti wa illa fa'na'illah wa illa fa'na'illah wa qadirhu wa hadilhu. Jika kamu hafal suatu ayat Al-Quran, bacalah ayat itu. Jika tidak, bacalah yakni takbir. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita tidak bisa membaca, mudah-mudahan kita membuat dimudahkan untuk bisa membacanya, utamanya Al-Fatihah. Ya, kalau bisa membacanya dengan benar. Kadang-kadang Bapak Ibu ada beberapa ketika bersalah dalam baca di surat Al-Fatihah, ya termasuk di surat-surat yang lain, itu utamanya di Al-Fatihah. Apalagi kesalahan itu disebut sebagai kesalahan lafzul jali, itu kesalahan yang fatal karena bisa jadi membacanya salah dalam mengucapkan, ya, hurufnya jadi beda huruf karena salah mendapat, akhirnya tertulisnya misalnya H bacanya al-contohnya alhamdu dibaca alhamdu. Mungkin belajarnya pakai huruf AP, jadi tertulisnya pakai H, hurufnya H. Misalnya alhamdu jadi alhamdu, nanti beda makna. Kemudian iyyaka, ya, ada tasdidnya. Kemudian bacanya tanpa tasdid itu juga akan berubah makna. Iyyaka dan iyyaka beda. Jadi Al-Fatihah itu ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu apa itu? Nanti bisa lebih diperdalam pembelajaran khususnya Al-Fatihah. Ini karena memang temanya kita belajarnya tentang kajian sholat. Ini cuma mengingatkan, hanya membaca surah Al-Fatihah. Hendaknya betul-betul kita pelajari dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian kalau tentang bacaan makmum kapan baca sudah sekali lagi. Apa lagi? Artinya kapan makmum membaca Al-Fatihah? Kalau baca Al-Fatihah belum. Sudah tahu ya? Jadi katanya sudah baca ya? Lupa kalau kemarin berhalangan dari sini. Tak ada ibu Ya, saya review sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, bagi kita yang makmum, untuk kapan kita membaca surah Al-Fatihah, ini ada beberapa pendapat kepada saya. Ketika kita mengikuti paham atau Muhammad yang mengatakan bahwa
Makanya kita harus membaca surah Al-Fatihah baik pada posisi makmum, baik pada sholat jahar, yang maksudnya yang baca imamnya membaca jahar, maupun sir itu harus membaca. Maka kalau ketika dibaca, ketika imam yang membaca sir, kita membaca sendiri. Kita tetap membaca sendiri di belakang imam. Kemudian kalau imamnya membaca Al-Fatihahnya secara jahar, misalnya maghrib tadi rakaat pertama, rakaat kedua, maka kita juga tetap membaca. Ini kalau kita, karena berbeda pendapat, yakni ketika jahar itu tetap wajib membaca. Pendapat yang kedua, tidak wajib membaca, yakni mendengarkan bacaan imam, mendengarkan bacaan imam. Nah, kalau kita yang misalnya meyakini yang kudu kosong, maka bacanya kapan? Kan ini yang bacanya kapan? Bacanya adalah ketika imam memberi sakta. Sakta itu berarti sejenak. Jeda, dan jeda itu bisa jadi ada di antara ayat per ayat, atau jeda antara Al-Fatihah dengan surat yang lain. Kalau ayat per ayat itu berarti misalnya imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu ada bedanya. Makmum membacanya di antara jeda, karena tidak boleh mendahului imam. Juga ada yang memakruhkan ketika membersamai dari imam. Jadi yang setelah imam membacanya. Nah, kalau tidak memungkinkan, mungkin imam membacanya wasol, banyak diwasolkan, atau jedanya cepat, terlalu cepat. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ingat makmum punya selamat. Maka bacanya juga antara Al-Fatihah dengan surat yang akan dibaca. Setelah amin itu kan biasanya ada juga. Terus saat itu makmum membaca. Kalau nggak selesai, jadi selesaikan. Kalau tidak memungkinkan kedua-duanya, nah baru kan membaca bersama imam, maksudnya mengikuti imam, atau membaca ketika imam membaca surah setelah Al-Fatihah. Itu juga makmum membaca Fatihah, maksudnya harus membaca Al-Fatihah. Kalau meyakini mengikuti pendapat yang kedua, pokoknya jahar, imam yang bacanya jahar yang mewakili itu neksin kosong ini. Nah, itu ya berarti kan tidak bisa mendengarkan. Itu mengulang yang kemarin ini. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni bagi khususnya makmum. Makmum itu yang membaca surat ketika surat Al-Fatihah nanti, ketika sir
dibaca sir, imamnya juga membaca, terus makmum juga membaca sendiri, maka tidak boleh membaca dengan keras sehingga mengganggu orang lain. Dan cukup apa ini juga telinga. Jadi jangan keras-keras, karena bisa mengganggu orang lain. Misalnya sholat duhur kan sip semua, apa sehatnya juga sip, baca surat dan lainnya juga sip. Nah, hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya peringatan beliau melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, ini yakni satu peristiwa ketika sholat duhur, berarti sir, ya. Tapi membacanya pelan dan keras, mengimami sholat para sahabat. Kemudian di antara makmum para sahabat, antara para sahabat yang makmum itu membaca dengan apa itu keras, karena didengar oleh orang lain, meskipun kerasnya tidak seperti kerasnya imam mengimami, tapi mengganggu orang lain termasuk mengganggu Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ayyukum qara'a sabbihisma rabbikal a'la. Sopo sing mau matur sabili. Sampaikan ketika ada yang dibaca gitu. Yang dibaca surat Al-A'la itu Rasulullah sampai mendengar. Jadi bukan sekedar dengar seperti bergumam atau dengung, tapi suara yang jelas. Karena Rasul tahu. Nah, bertanya siapa yang nanti membaca surat Al-A'la sampai Faqala Rasulullah, maka seseorang menjawab, tangan saya Rasulullah. Terus walam urid biha illa khair. Saya tidak bermaksud kecuali baik. Maksudnya tetapi saya bermaksud baik. Faqala maka Rasulullah bersabda, faqaratu anna rajulan qala jami'a. Aku tahu ada orang yang membuat bacaan Al-Qur'anku terganggu. Jadi akhirnya Rasulullah juga terganggu dalam membaca. Oke, mau itu juga diperhatikan. Artinya jika kita sebagai makmum membaca jangan keras-keras sehingga mengganggu orang lain. Ini mengganggu imamnya juga, berarti sampingnya beda, sampingnya mungkin lebih terganggu. Di riwayat yang lain, hadis yang lain dari Imam Bukhari, kan Rasulullah menegurnya agak keras. Kalau kemana dia Al-Quran, kamu telah memasukkan bacaan Al-Quranku. Jadi ketika dengar suara yang lain itu kita bisa takut bacaan kita. Dan Bapak Ibu itu berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Sekarang kalau kita lanjutkan tentang bacaan pertama Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah itu dalam sholat kita membaca surah lain, suratnya yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan setelah Al-Fatihah? Jadi
juga membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, terkadang beliau itu membaca surah yang panjang dan terkadang pendek. Ketika beliau berhalangan, bepergian atau sakit misalnya, atau ada bayi yang menangis, maka beliau baca pendek. Artinya memang ada sebabnya. Tidak berhalangan, sedang bepergian, atau ada bayi yang menangis, ada bayi nangis. Jadi ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik. Jawab Rasulullah SAW dari bil fajr. Tapi hadis awal menurut Subha Maqara'ah di akhir surah ini. Tapi ya Rasulullah ini menjelaskan qala sami'tu ka asabi wa dhanantu anna ummahu ma'ana bisalli wa Tuhan aqrabalahu. Pada suatu hari dalam sholat fajar, Nabi mempercepat bacaannya. Dalam riwayat lain, beliau sholat subuh sehingga beliau hanya membaca 2 surah Al-Quran yang pendek. Di surat yang pendek. Dan biasanya protokol nanti ada surat yang dibaca surat yang pendek. Kemudian seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kau memperpendek bacaan?" Berarti biasanya bacanya lebih panjang. Kemudian beliau bersabda, "Saya mendengar tangis bayi dan saya mengira ibunya sholat bersama kita." Yang bayi nangis melu ibunya melu sholat. Nek ibunya melu sholat, ngajak bayi nangis kira-kira dulu. Usul nomor. Saya turun nangis bayi liane. Jadi, nomor itu. Dikit memikirkan bagaimana ibu perasaan ibu ini. Bayi nangis memikirkan. Awal di rumah sholat pena, rumah sholat kusuk, terus rumah sholat ganggu wong membiyo. Saya Rasulullah paham. Kemudian karena itu aku ingin segera ibunya selesai sholat untuk menghentikan tangis bayi itu. Tapi maksudnya Rasulullah ingin ibunya itu segera selesai sholat, maka karena dia makmum, dia menyelesaikan segera mereka adalah imamnya Rasulullah menyelesaikan. Soalnya kurang mungkin makmumnya itu medor guru-guru nangis ibu terus medor lagi sholat dan begitu. Tapi imamnya yang mau coba sholat saat itu supaya ibunya bisa segera menghentikan tangis bayi. Hadis ini Bapak Ibu juga menjadi dasar bahwa bolehnya mengajak anak-anak bahkan bayi ke masjid. Jadi salah yang wong jamaah masjid terlarang anak-anak ke masjid. Utawa yang ini bisa ke masjid. Jadi ini salah satu dalil yang apa itu istilahnya mendasari tentang bolehnya mengajak anak ke masjid dan bolehnya wanita atau ibu-ibu ke masjid. Aku melakukan sholat dan aku ingin memperpanjang bacaannya. Dan ini ingin motor sih ibu. Di Rasulullah sholat mengimami jamaah apa ada sebenarnya ingin memperpanjang bacaannya. Akan tetapi tiba-tiba aku mendengar semua orang tangis dari ini motor panjang, tapi
ujuk-ujuk ono bari nangis, sehingga aku memperpendek sholat itu karena aku tahu betapa berkisah ibunya karena nangis dari itu. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan ini dipisahkan bahwa Rasulullah itu terkadang membaca surat yang panjang, tapi terkadang juga surat yang pendek ketika dalam keadaan khusus. Maka di antara yang beliau baca dalam sholat itu adalah surat-surat yang berimbang ayatnya dalam sholat. Jadi kalau pertama baca ini, kalau baca ini berimbang ayatnya. Pemokatan contohnya, terkadang beliau membaca surat Al-Rahman. Al-Rahman itu 78 ayat dan An-Najm itu 62 ayat. Ini diwasa ini lumayan. Sholat isya juga syukur rakaat pertama, misalnya. Terus sholat kedua An-Najm. Lemotor takbir untuk tambah 70 ayat ditambah 30 menjadi 78 sama 62. Lumayan. Ini contohnya. Kalau nah ini contoh bahasan tentang surah-surah yang dibaca oleh Rasul di sholat masih banyak, masih panjang karena sudah menjelaskan saya terubah hanya memberikan gambaran dari mono sekuen ya. Seperti apa yang orang baca Rasul misalnya. Rasulullah orang baca surat Al-Falaq dan Anas. Pendek toh. Dalam sholatnya surat Al-Falaq sama Anas. Awal IPB pendek terus. Segera orang-orang orang tahu. Nah itu contohnya. Ya saya sampai di sini dulu. Sampai dulu. Kali ada yang kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kayak dulu saya ketemu imamnya cepat, sekarang imamnya lambat, maksudnya padat, jadi duduk sama acara kita sering bacanya. Saya tanyakan untuk kita udah baca Al-Fatihah, udah juga ya pendek lah ya. Tapi ini imamnya enggak apa ya, takut belajar ya. Jadi pada kita pikirannya kemana-mana, apakah kita boleh tanya sedikit tambahin kayak tadi sedikit segala macam. Jadi terus supaya atau kita tambah surat pendek lagi. Terima kasih sama program. Ketika makmum ini sir ya, ketika tidak mendengarkan bacaan itu ini pakai cara atau pakai ya. Nah, bagaimana ketika kita sudah selesai imamnya belum rukuk, maka kita tambah bacaan kita. Jadi Rasulullah terkadang membaca dalam satu rakaat itu tidak ada satu surat. Jadi bisa ada 2 surah atau lebih. Jadi, nah, pikir tadi adalah mengganti kalau kita tidak bisa. Kalau kita bisa masih lebih utama membaca surat-surat yang tambahin mohon. Kalau nggak diulang-ulang berulang-ulang. Kalau ini balik menit, malah bentlanya. Kalau ada yang lain tambah yang lain. Apa Pak? Wonder lain. Monggo Mas Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di mana pernah saya menemukan itu sebagai makmum saya imamnya membaca Al-Fatihah itu kurang benar, tidak sesuai aja. Seperti yang nanti Ustaz sampaikan ada hal jadi seperti itu. Nah, lantas bagaimana hukumnya? Kemudian sikap kita sebagai makmum ini harus bagaimana? Seperti itu. Kan saya menemukan itu di daerah-daerah seperti itu ya, imamnya sudah sepuh, bacanya nafasnya terputus-putus, satu ayat terputus-putus. Padahal kan Al-Fatihah masuk rukun ya. Cuman dalam membaca Al-Fatihah itu kurang sempurna. Nah, itu sebagai makmum bagaimana? Kemudian sholatnya perlu diganti atau bagaimana? Ya, 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 terima kasih. Ya, baik. Bagaimana ketika imam membaca khususnya surat Al-Fatihah, tapi masih belum benar secara kaidah tajwid. Yang mungkin kalau waktu nomor itu ngambil dari itu perkara yang paham sampai merubah makna, Ini orang merubah makna, misalnya tidak pendek itu merubah makna. Illa sama ila ini kan artinya illa kecuali ila ke menuju ke tadinya lagi ma sama ma ada ma pendek tidak. Jadi bagaimana kalau bertemu yang demikian, ya tetap melanjutkan saja sholatnya. Nah, dan kemudian bagaimana jika ada dua pendapat yang saya ketahui nanti bisa kita sekali lagi. Yakni nanti kalau betul-betul itu kita tahu kesalahannya, nah tetap kita sholat sampai selesai. Nanti sholat sendiri, sholat menaik, sholat dirinya, orang itu untuk menjaga keukuhan dan kesatuan jamaah. Karena kalau bacaannya itu kesalahan karena apa ini secara ilmunya bahkan salah karena nggak apa kalau nggak apa makmum itu benar dikelilingi. Tapi kalau salahnya ini maksudnya salah bacaan maka seperti itu. Ada juga yang berpendapat mufarraqah, jadi dia membaca sendiri dengan benar. Jadi itu diantaranya nanti kalau kita cari lagi bagaimana sih sikap yang tepat. Begitu sih. Boten tahu, bubar. Sampai kayak salah, misalnya nanti saya ngerti ini salah belum ini mau menyambung yang tadi sekarang di daerah itu biasanya imam itu lafalnya lafal Jawa. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, gimana? Berarti sebagai sesepuh di desanya. Ya, itu awal. Ya, jadi memang ini yang fatal itu kalau sampai memang berubah hurufnya. Tapi kalau kurang masih berbeda lagi. Orang masih lisannya tidak masih. Sama ya, itu kadang-kadang adalah karena tidak paham. Dan itu jadi logat di satu daerah kadang-kadang yaitu belum benar, mesti butuh belajar terus.
Aku yang nemuin makmum, nemuin imam ngomong piye, yo juga. Maksudnya tetap sampai selesai. Nek ngelamar aku ragu, kalau baca imam Nabi dikata sholat lagi. Jadi orang membubarkan diri, ambil gigi, mau ini dan ya, kita ikuti yang kita tahu. Kalau kita nggak yakin, nanti kita jalankan. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi itu orang yang memang tidak menyengaja kemampuannya seperti itu. Kalau dan dia mau belajar lagi, mestinya memang mau belajar lagi. Aku biar nanti sakar usai kalau terus sudah tidak belajar. Itu kan. Iya, dulu kan sudah kita bahas. Muadzin bagaimana, imam bagaimana, sudah waktu kita berpesan ada. Ya makanya, tapi juga jangan kemudian itu terus jauh beda di iman. Orang sebelum iman, orang yang iman, lebih baik adalah bagaimana kita berusaha untuk terus belajar. Terus waktu terjadi dan masalahnya kalau kita sama bacanya, jadi iman kalau dari iman, mungkin bodoh. Kita baca surat Al-Fatihah pada di imam dan motor, tapi imam motor apa? Itu termasuk koneksi kok, kan motor itu. Jadi itu salah. Karena harus belajar. Buktinya gitu. Nek belajar, kita proses belajar. Kok orang iso, apa kan belajar? Bertahun-tahun belajar, kok belum benar? Itu adalah Allah SWT yang membuat kita mudah untuk bisa atau tidak. Jadi kalau kita sudah ada seorang dituntut, kita sudah memiliki kewajibannya kita belajar. Nah, masalah pinter pokok itu urusannya Allah SWT. Tapi nek kita belajar terus, insya Allah itu tahu. Gitu ya. Allah mau tahu di pertanaman banget misalnya. Akhirnya Allah itu ada pisahnya. Ulama yang belajar bertahun-tahun itu tapi terinspirasi dengan tetesan air yang menetes menggon waktu khususnya kok dilego ya. Itu terus berkembang dari ulama itu. Jadi sudah apa terus kata? Si mau di orang itu. Berakhirnya kalau dong nyepi kalau dong, kok Allah berikan hidayah itu. Air yang menetes di atas batu dan itu kayak tempat tetesannya itu kan kayak bodoh. Lama-lama tambah. Akhirnya kalau terus berusaha sedikit demi sedikit itu ternyata akhirnya bisa. Berbagai. Terakhir. Satu kali lagi Ustaz. Izin bertanya tentang surat Al-Fatihah. Di dalam di dalam ayat ketiga, ia karena kedua, ia karena selain. Itu artinya hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta doa. Dari situ itu kita ada jeda waktu sebentar. Apa ada dalilnya kita tuh memohon atau punya hajat sesuatu kepada Allah, baru dilanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi dalam sholat kita tidak perlu menambahkan bacaan yang lain selain yang terbiasa. Apalagi dalam Fatihah. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah ada permintaannya.
kita lakukan meminta, yakni intinasi wafal mustaqim wafal lagi ma'ali itu itu permintaan kita, dan itu yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba semua yang dia minta. Jadi setelah ia kan kedua ia kan nasta'in, tidak perlu berhenti kita kemudian kita minta secara khusus. Kalau dalam sholat sunnah dimungkinkan karena Allah itu setiap ketemu bacaan baik terutama di surat-surat yang dibacakan yang motor tentang ayat-ayat azan diberi kepada Allah, ayat-ayat tentang surga beliau mohon kepada Allah. Jadi begitu. Nah, tapi dalam sholat waktu hendaknya kita tidak menambahkan bacaan-bacaan yang lain. Apa dulu? Sekali. Baik, Bapak Ibu, dengan Allah, nanti kita ini seterusnya Bapak Taala mengampuni kesalahan dan kesalahan kita semua. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.